Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Mendengar ini, Sutian buru-buru berkata, Aku benar-benar tidak berbohong. Bawa aku ke Yaoshan dulu, nanti baru kita bicara soal itu. Di mana si Sue itu? Kata Lin Tian dengan tegas, membuat Sutian tak berani membantah. Dia hanya bisa berkata, baik, Tuan. Kemudian, Sutian tak punya pilihan selain memimpin jalan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah gunung yang dipenuhi aroma obat-obatan herbal, dan di tepinya terdapat papan peringatan. Dilarang masuk, siapapun yang melanggar akan menanggung akibatnya. Sutian menunjuk ke arah papan itu dan berkata, Tetua di sini tidak suka jika para murid mendekat, jadi siapapun yang masuk secara tidak sengaja akan terluka parah. Oh, begitukah? Lin Tian tampak tidak percaya, namun Sutian memandang Lin Tian dan bersikeras, yang kukatakan ini benar. Jalan terus. Aku tidak berani. Sutian tampak takut, namun Lin Tian menatapnya tajam. Yakin kamu tidak berani? Sutian langsung tegang dan berkata, berani. Jalan. Sutian akhirnya terpaksa berjalan ke depan. Namun, setelah beberapa langkah, aroma bunga dan tumbuhan yang menyebar membuat Sutian merasa lemas dan hampir pingsan. Tuan, aku merasa aneh. Bukan hanya Sutian, Xiaoba pun pingsan. Tapi Lin Tian sama sekali tidak terpengaruh. Sutian bertanya heran, Tuan, Anda baik-baik saja? Lin Tian bukan hanya baik-baik saja. Dia bahkan menggerakkan satu tangan dan menciptakan dua pelindung yang melindungi Xiaoba dan Sutian. Tak lama, Sutian mulai sadar kembali. Sedangkan Xiaoba menatap Lin Tian dengan bingung, ada apa denganku? Kau tadi pingsan, jawab Lin Tian. Xiaoba terkejut, dan Sutian tampak semakin khawatir, tempat ini mengerikan. Terus jalan, kata Lin Tian. Sutian pun kembali memimpin mereka hingga akhirnya tiba di puncak gunung. Di sana, bunga-bunga aneh bermekaran di mana-mana dan terdapat beberapa aula kecil. Di sekitar aula, banyak wanita yang sedang merawat bunga-bunga tersebut. Saat mereka melihat Sutian datang, para wanita itu segera berkumpul dan menatap mereka bertiga dengan tajam. Salah satu wanita berteriak, siapa kalian? Yang lain bertanya, kenapa kalian ada di sini? Xiaoba dengan takut-takut berseru, aku mencari kakakku. Kakakmu? Para wanita itu saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berteriak, kenapa tidak bekerja saja? Orang-orang segera mundur dengan takut. Saat itu, seorang wanita parubaya dengan wajah serius muncul. Semua orang menyambutnya dengan penuh hormat, kakak senior. Sutian panik. Wanita itu memakai gaun bermotif bunga dan topi dari bunga, tampak seperti gadis desa, namun jelas membuat Sutian sangat takut. Saat melihat Sutian, ia berkata dengan dingin, apa kalian tidak mengerti peringatan di kaki gunung? Bukan begitu. Sutian mencoba menjelaskan, namun wanita itu mendengus, berani-beraninya kau membawa orang ke sini? Kakak senior Su, aku itu. Sutian gugup, dan Xiaoba langsung berkata, aku mencari kakakku. Kakakmu? Apa hubungannya dengan kami? Wanita itu tidak peduli. Sutian berbisik kepada Xiaoba, jangan memprovokasinya, dia kakak senior di sini. Namanya Su Wuqing. Namun Xiaoba bersikeras, aku mencari kakakku. Kau tidak tahu diri. Wanita itu mengayunkan tangan, melepaskan kekuatan yang kuat ke arah Xiaoba. Tapi Lin Tian berdiri di depan Xiaoba dan menerima serangan itu tanpa terluka. Sutian terpana, dan Xiaoba berseru penuh semangat, kakak hebat sekali. Orang-orang di sekitarnya terkejut, beberapa berbisik, siapa dia? Bisa menahan serangan kakak senior? Betul, siapa sebenarnya dia? Namun Su Wuqing menatap Lin Tian dengan dingin, anak muda, siapa kau? Tidak perlu tahu siapa aku, yang penting kami di sini mencari seseorang, jawab Lin Tian dengan tenang. Su Wuqing marah, kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Dia pun melepaskan aura kuat yang menekan Lin Tian. Para wanita bersorak mendukung Su Wuqing. Namun Lin Tian tetap tak bergerak. Su Wuqing memelototinya, kau tidak takut mati? Dengan kekuatanmu, kau tak bisa membunuhku, jawab Lin Tian dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan kekuatanku,
agar kau tahu Yao Shan tidak kekurangan orang hebat. Su Wuking mengumpulkan asap biru pekat dan menyerangnya ke jiwa Lin Tian. Orang-orang berseru, itu kabut racun kakak senior. Ya, itu racun hantu, bisa menyebabkan halusinasi. Xiao Ba panik, kakak, kau tidak apa-apa? Su Wuking berkata dingin, mustahil dia bisa selamat. Namun Lin Tian tersenyum aneh, lalu mengembuskan kembali kabut itu ke arah para wanita. Mereka semua menjerit satu persatu terkena kabut racun. Su Wuking terkejut, kau? Kalau tidak mau melepaskan adiknya, jangan salahkan aku. Aku tidak peduli siapa adiknya. Semua orang yang datang ke Yao Shan pasti gila. Su Wuking tetap keras kepala. Jadi, kau tak mau melepaskannya? Lin Tian berkata dengan dingin. Aku sudah bilang, aku tidak tahu siapa dia, dan meskipun tahu, aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi. Lin Tian tiba-tiba memukul dengan telapak tangannya. Su Wuking yang tak menyadari kekuatannya langsung terkena dan jiwanya mulai terbakar. Semua orang terkejut. Su Tian terpana, ini mengerikan. Xiao Ba sangat senang, namun Su Wuking mundur beberapa langkah dan menjaga jarak sambil berkata marah. Kau? Siapa kau sebenarnya? Aku sudah bilang, aku hanya ingin dia membebaskan adiknya. Tapi Su Wuking tetap keras kepala, aku bilang, aku yang memerintah di Yao Shan. Belum sempat selesai bicara, Lin Tian kembali menamparnya. Su Wuking langsung mati dengan tubuh yang mengeluarkan asap. Para wanita lainnya segera menyerang, namun terhenti saat melihat tubuh Su Wuking yang terbakar. Mereka semua gemetar. Lin Tian menatap Su Wuking. Aku hanya ingin kakak perempuannya. Jangan bicara hal lain padaku. Para wanita di sekitar terdiam, dan Su tampak begitu marah hingga tubuhnya berasap. Sementara itu, Su Tian berseru, siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa segila ini? Xiao Ba berteriak, kembalikan kakakku. Aku tidak peduli apakah di sini ada saudaramu atau tidak, tapi jika kau menyerbu tempat ini, kau harus mati. Setelah Su Wuking selesai bicara, dia membuka kedua tangannya. Tiba-tiba tanah bergetar, lalu muncul sulur hitam yang menjulang ke langit. Su Tian menatap tajam, itu, tanaman anggur hantu hitam. Para murid lain pun terkejut, dan Xiao Ba kebingungan, apa itu tanaman anggur hantu hitam? Itu adalah jenis tanaman anggur hantu yang tidak bisa dimusnahkan dengan teknik hantu atau teknik jiwa biasa. Jika kau terjerat oleh sulurnya, sangat sulit untuk meloloskan diri, bahkan bisa diserap sampai habis, jelas Su Tian. Meski masih kecil, Xiao Ba tidak merasa takut. Namun Su Tian terlihat khawatir. Su Wuking menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata, bocah, biar kuantar kau ke akhirat. Setelah itu, sulur-sulur itu terpecah menjadi banyak bagian kecil dan langsung melilit Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan menghilang di tempat. Sulur-sulur itu pun kehilangan targetnya. Su melihat sekeliling dengan kaget, bocah itu sembunyi? Aku bukan penakut yang bersembunyi. Lin Tian muncul kembali, berdiri di atas sulur itu. Ia meletakkan tangannya di atas tanaman tersebut dan mengibaskannya. Tanaman itu langsung mengeluarkan asap dan mundur kembali ke tanah karena ketakutan. Semua orang bingung. Su Tian berkata seperti orang linglung, itu, mundur ketakutan? Su Wuking berkata, aku tidak ingin banyak bicara. Jadi, sebaiknya kau pilih, mau bicara atau tidak. Kau sedang mencari siapa? Tanya Su ketakutan. Lin Tian menoleh ke Xiao Ba, biar dia yang bicara. Kiki, nama panggilannya Siaki, kata Xiao Ba. Su Wuking mengerutkan kening, Siaki? Dia selalu bersama guruku. Kalau mau mencarinya, kau harus bertemu guruku. Tapi dia sedang bertapa dan tidak bisa diganggu. Kalau diganggu, maka... Aku tidak mau dengar kata, kalau, potong Lin Tian sambil menatap dingin. Su Wuking berkata muram, jadi, apa yang kau inginkan? Sederhana saja. Katakan di mana dia. Su Wuking mulai gugup. Akhirnya, ia menatap Lin Tian dan berkata, apa kau benar-benar tidak takut? Menurutmu aku takut? Balas Lin Tian. Baiklah, akan kukatakan. Ikut aku. Para wanita di sekitar tidak menyangka senior mereka mau mengalah. Su Wuking pun berjalan ke sebuah pohon tua dan menunjuk ke sebuah pintu. Disinilah guruku bertapa. Tapi kuperingatkan, di bawah sana ada banyak formasi dan jebakan. Guruku juga membenci orang yang mengganggu. Kalau begitu, kau berdoalah agar gurumu tidak membuatku marah. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Setelah berkata begitu, Lin Tian menoleh ke Xiao Ba dan Su Tian. Ayo kita pergi. Ketiganya pun masuk.
Su Wuking menghela napas lega, namun wajahnya tetap cemas. Seseorang bertanya, lalu bagaimana sekarang, senior? Apalagi yang bisa kita lakukan? Jawab Su dengan muram. Yang lain penasaran, menurutmu, apakah guru kita bisa mengalahkannya? Tentu saja bisa, jawab Su Wuking dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Lin Tian dan dua lainnya telah memasuki gua yang dalam. Di sana mereka menghadapi formasi pertama, seorang manusia kayu. Manusia kayu itu diam tak bergerak, namun memancarkan aura. Ketika mereka mendekat, terdengar suara wanita tua berkata, "Jangan dekati." Lin Tian mengabaikannya. Manusia kayu itu pun berbalik dan melancarkan serangan kuat, namun Lin Tian dengan santai menghantamnya, menyebabkan kesadarannya menghilang dan tubuh kayu itu hancur berkeping-keping. "Itu, apa tadi?" tanya Su Tian bingung. Lin Tian menjawab, "Mungkin hanya kesadaran dari seorang tetua." Su Tian kaget, "Tidak mungkin?" Akhirnya mereka memasuki formasi berikutnya. Terdengar lagi suara, "Siapa kalian? Mengapa menyerbu ke sini?" "Kami mencari kakaknya, Xiaoqi," jawab Lin Tian sambil menunjuk ke Xiaoba. Namun suara itu berkata, "Xiaoqi adalah muridku. Dia berlatih di sini, jangan ganggu." "Tapi ku dengar dia ditahan," kata Lin Tian. Xiaoba pun berteriak, "Kembalikan kakakku. Aku di sini membantu adikmu berlatih. Ini demi kebaikannya." "Tidak, itu bohong," teriak Xiaoba. "Kalau kalian terus ribut, akan kubunuh semuanya." Xiaoba menangis, dan suara itu mendengus. Lalu dari formasi, kekuatan besar melesat ke arah Xiaoba. Lin Tian menariknya ke samping. "Anak muda, kau pikir bisa melindunginya selamanya? Kalau aku membunuhmu, aku tak perlu melindunginya terus." Lin Tian berkata, lalu melancarkan serangan pemusnah ke arah tertentu. "Kurang ajar," suara itu memaki. Lin Tian terus maju hingga mencapai tempat penuh api. Di sana ada wanita tua berambut putih, berjubah merah, dengan alis merah dan api di mulutnya. Su Tian berseru ketakutan, "Itu tetua api." Wanita itu menatap dingin Lin Tian, "Bocah, kalau kau tak mau mati, enyahlah, atau akan kulenyapkan kau." "Itu saja kekuatanmu?" tanya Lin Tian. "Kau meremehkanku?" "Tentu saja." "Mati kau." Sang tetua menembakkan api yang berubah menjadi tangan raksasa untuk menghancurkan jiwa Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, menangkap api itu dengan satu tangan dan menyerapnya. Su Tian melongo, Xiaoba bersorak, "Kakak, kau hebat sekali." Sang tetua ketakutan, "Siapa sebenarnya dia? Kenapa tidak takut seranganku?" Lin Tian berkata santai, "Masih mau melawan?" Sang tetua marah, "Jangan sombong. Aku tak takut padamu." "Oh, ya?" Lin Tian lalu mengumpulkan api dengan satu tangan hingga menjadi 100 lapisan. Sang tetua yang ahli api pun kaget, "100 lapisan? Itu tidak mungkin. Kau tahu betapa mengerikannya ini?" Lin Tian tersenyum sambil menatapnya. "Bagaimana cara memperbaikinya? Itu urusanku sendiri. Tapi kamu, lebih baik lepaskan orang itu." Lin Tian mengangkat tangannya yang penuh api dan berbicara dengan dingin. Mendengar ini, sang sesepuh berkata dengan nada dingin, "Lalu bagaimana kalau aku tidak mau? Aku tidak suka melukai orang sembarangan, tapi jika kamu menyinggungku, aku tak keberatan melukai satu orang lagi," kata Lin Tian di sana, dan sang sesepuh menatap tajam, "Aku tidak percaya kamu bisa melakukan apapun padaku." "Oh, mau coba?" Lin Tian mengumpulkan kekuatan kehampaan di satu tangan, dan mata sang sesepuh menyipit menjadi garis tipis, menatap Lin Tian. "Sepertinya kamu benar-benar menganggap dirimu tak terkalahkan." Setelah itu, roh sesepuh itu berubah menjadi nyala api dan menghilang. Kemudian dia berkata, "Ini adalah duniaku, jadi kamu tidak akan bisa menemukan dan menyakitiku." Tapi Lin Tian tertawa, "Kamu pikir hanya karena bersembunyi aku tidak bisa menemukannya? Kalau begitu datanglah, aku ingin tahu seberapa hebat kamu sebenarnya." Sang sesepuh meragukan, dan Lin Tian tersenyum aneh, "Kalau begitu tunggulah." Setelah itu, Lin Tian menggunakan teknik mata ilahi dan menyapu sekeliling. Sementara itu Su Tian tampak cemas, dan Xiaoba gelisah sambil berteriak, "Di mana kamu, kakak?" Namun tak ada jawaban, dan Xiaoba semakin panik. Tapi Lin Tian menemukan tempat persembunyian sang sesepuh dan tersenyum, lalu langsung menyerangnya. Terdengar jeritan di dalam kegelapan. Sang sesepuh muncul dengan marah dan menatap Lin Tian, "Kau benar-benar menyebalkan. Aku sudah bilang, jangan menyinggungku, atau percuma saja bersembunyi." Lin Tian masih berkata, tapi sang sesepuh tak terima dan mendengus, "Kalau kamu memang punya kemampuan,
datang saja, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersikap angkuh. Setelah berkata begitu, dia menghilang lagi, dan Xiao Ba berkata, "Kakak," dia pergi lagi. "Tenang saja, terus ikuti aku." Setelah Lin Tian bicara, dia membawa Sutian dan Xiao Ba untuk terus maju. Saat ini, sang sesepuh bersembunyi dalam sebuah kuncup bunga merah menyala dan berkata dengan muram, "Aku tak percaya kamu bisa menemukanku di sini." Dia terus waspada terhadap segala pergerakan. Lin Tian melewati beberapa formasi dan akhirnya tiba di sebuah hutan penuh kuncup bunga. Sutian bertanya heran, "Kenapa ada begitu banyak bunga di sini?" Xiao Ba kembali berteriak, "Kakak!" Tapi tetap tidak ada jawaban. Lin Tian pun membuka teknik mata gaib dan segera menemukan jejak sang sesepuh. Ia melangkah perlahan, tapi tiba-tiba bunga-bunga itu membuka mulutnya dan menyerang Lin Tian dan yang lain. Sutian terkejut, bunga pemakan jiwa. Dalam sekejap, Lin Tian melepaskan bayangan iblis, dan berbagai serangan kehampaan menghantam bunga-bunga itu. Seketika bunga-bunga itu menjadi jinak dan tidak berani menyerang. Sang sesepuh yang bersembunyi di kuncup bunga mencaci, "Orang ini, serangannya apa ini? Mengapa begitu mengerikan?" Lin Tian terus berjalan. Setelah serangan itu, semua bunga menjauh, dan hanya tersisa satu kuncup besar. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, "Kamu pikir dengan bersembunyi di situ akan aman?" Setelah berkata demikian, Lin Tian melepaskan semacam tanduk, lalu mengeluarkan penghalang hitam yang menyelimuti kuncup tersebut, agar sang sesepuh tak bisa kabur. Sang sesepuh di dalam tidak tahu itu apa, tapi berkata, "Anak kecil, kamu kira hanya karena menemukan tempat ini aku akan keluar? Kalau tidak keluar, kamu pikir akan baik-baik saja?" tanya Lin Tian. Sang sesepuh dengan sombong menjawab, "Selama aku tidak keluar, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" "Yakin?" "Tentu saja," jawab sang sesepuh dengan bangga. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat berapa lama bunga ini bisa melindungimu." Setelah itu, Lin Tian menyerang kuncup itu dengan serangan kehampaan. Begitu terkena, bunga itu langsung terbuka dan menampakkan sang sesepuh. Ia marah dan memaki bunga itu, "Sampah!" Sutian berkata kagum, serangannya benar-benar hebat. Xiao Ba berteriak ke arah sang sesepuh, "Kembalikan kakakku." Sang sesepuh mendengus, "Sudah kubilang, kakakmu sedang berlatih." "Aku tidak percaya," seru Xiao Ba cemas. Lin Tian menatap sang sesepuh dan berkata, "Aku memberimu kesempatan, kalau tidak bicara sekarang, jangan menyesal nanti." Sang sesepuh tetap keras kepala, "Anak muda, aku akui kamu hebat, tapi kamu belum tentu bisa melukaiku sekarang." Ia mencoba kabur, namun terhalang oleh penghalang. "Apa ini?" tanya sang sesepuh panik. "Penghalang ini bisa menahan semua kemampuan melarikan diri, baik teknik jiwa maupun roh," kata Lin Tian. Sang sesepuh mulai panik, lalu menatap Lin Tian dengan heran, "Bagaimana kamu melakukannya?" Lin Tian menunjuk ke simbol satu karakter di udara, tanya dia. Sang sesepuh melihat dengan saksama dan terkejut, Kamu pengguna tunggal itu? Baru tahu sekarang?" Lin Tian mencibir. Sang sesepuh benar-benar panik dan tak tahu harus berbuat apa. Lin Tian menatapnya, "Tadi aku sudah beri kesempatan. Kalau kamu masih diam, aku akan kasar." "Apa yang akan kamu lakukan?" "Tentu saja, membuatmu tunduk." Setelah berkata begitu, banyak arwah muncul dan menyerang sang sesepuh hingga ia terluka parah. Sutian terkejut, dia bahkan bisa mengalahkan seorang sesepuh? Saat sang sesepuh terluka, ia memohon, "Ampuni aku." "Kalau begitu berdiri." Setelah itu, Lin Tian mengirimkan segel jiwa ke dalam roh sang sesepuh, yang kini benar-benar ketakutan dan tak berani berbuat apapun. "Katakan, di mana Xiao Qi?" "Dia benar-benar sedang berlatih," jawab sang sesepuh lesu. "Tunjukkan jalannya," kata Lin Tian. Mereka berjalan cukup jauh hingga tiba di sebuah ruangan kecil. Dari luar, Lin Tian bisa merasakan aura aneh dari dalam. "Apa yang ada di dalam?" tanya Lin Tian. "Dia sedang dibantu untuk berlatih," jawab sang sesepuh dengan canggung. "Tapi aku merasakan aura yang sangat aneh," kata Lin Tian. "Benar, itu dari klan roh hantu," jawab sang sesepuh. "Klan roh hantu?" tanya Lin Tian heran. "Ya, seorang raja hantu," sang sesepuh menjelaskan. "Kenapa kalian bisa terlibat dengan Raja Bunga Hantu?" "Kami bekerja sama dengan berbagai Raja Bunga Hantu," jawab sang sesepuh dengan nada muram. Begitu mendengar itu, Lin Tian langsung maju,
Tapi tiba-tiba dari dalam rumah, banyak kelopak biru terbang keluar. Lin Tian menghindar, dan kelopak-kelopak itu membesar di udara, mengguncang ruang di sekitarnya. Lin Tian buru-buru menarik Xiao Ba ke belakang, dan kemudian seorang wanita keluar dari rumah itu. Wanita itu bercahaya biru dan wajahnya menunjukkan aura jahat dan senyum misterius. "Aku tahu dari tadi, api tua, kenapa kau bawa orang luar ke sini?" kata wanita itu. Sang sesepuh terlihat tak tahu harus menjawab apa. Tapi Xiao Ba terkejut saat melihat wanita itu. "Kakak." Namun Raja Hantu itu tersenyum. "Kakak? Jadi kamu adik si roh itu? Apa yang kau lakukan pada kakakku?" Xiao Ba langsung hendak maju, tapi Lin Tian menahannya. "Jangan dekati dia." Raja Bunga tertawa saat mendengar ucapan Xiao Ba. "Bakat kakakmu bagus, jadi aku membuat dia dan aku menjadi satu. Berlatih seperti ini baik untukku dan juga untuknya. Kau mengendalikan dia." Xiao Ba panik, khawatir kesadaran kakaknya telah dihancurkan. "Mengendalikan dia? Aku perlu melakukannya?" Raja Bunga mengejek, tapi Xiao Ba semakin panik. "Kau harus lepaskan kakakku." "Itu tidak mungkin," jawab Raja Bunga sambil tersenyum. Namun Lin Tian berkata, "Keluar dari roh wanita itu." Mendengar nada bicara Lin Tian, Raja Bunga tertawa, "Kau pikir siapa dirimu, anak kecil? Menyuruhku keluar begitu saja? Kau masih punya kesempatan sekarang. Tapi nanti, mungkin tidak lagi." Setelah Lin Tian berkata begitu, ia memanggil Shenyo untuk membuat sebuah penutup, barrier, agar Raja Bunga tidak bisa kabur. Melihat ini, Raja Bunga tersenyum mengejek, "Kau pikir bisa menjebakku hanya dengan penghalang seperti itu? Ini bukan penghalang biasa." Namun Raja Bunga tetap tersenyum. "Bagiku, semuanya sama saja." Mendengar ini, Lin Tian memperkecil penghalangnya. Raja Bunga mengirimkan kelopak bunga, tapi semuanya lenyap begitu menyentuh penghalang itu. Raja Bunga pun terkejut, "Apa yang terjadi ini? Kau pikir apa?" Lin Tian tersenyum ke arahnya. Raja Bunga tampak bingung, "Kenapa bisa seperti ini? Serangan apapun yang kau lakukan di depan penghalang ini tidak ada artinya," kata Lin Tian. Raja Bunga tak terima, bahkan mengancam, "Anak kecil, singkirkan penghalang ini sekarang juga, atau akan aku hancurkan roh wanita ini." Mendengar itu, wajah Lin Tian menjadi dingin, dan Xiao Ba panik. "Tidak! Jangan sakiti kakakku. Kalau begitu suruh dia buka penghalangnya." Raja Bunga berbicara dingin, sementara Xiao Ba kebingungan dan memohon pada Lin Tian, "Kakak, tolong selamatkan kakakku. Jangan khawatir." Lin Tian menenangkannya. Tapi Raja Bunga malah menantang Lin Tian, "Kalau kau tak lepaskan, gadis ini akan mati bersamaku." Lin Tian menjawab tenang, "Tadinya aku ingin bicara baik-baik." Lalu ia melangkah perlahan masuk ke dalam penghalang. Melihat Lin Tian masuk, Raja Bunga langsung mengirimkan banyak kelopak bunga untuk menyerangnya. Tapi Lin Tian dengan mudah menghindari semuanya dan berkata, "Kau tidak bisa menyentuhku." "Tidak mungkin." Raja Bunga tak percaya, mencobanya lagi, tapi tetap gagal. Lin Tian pun menemukan momen yang tepat, dan tiba-tiba muncul di belakang Raja Bunga, lalu menyerangnya. Seketika, roh Raja Bunga dipaksa keluar dari tubuh wanita itu. Namun sang wanita pingsan. Roh Raja Bunga yang keluar berubah menjadi bayangan biru dan berteriak marah, "Kau berani melukaiku?" Lin Tian langsung menyimpan tubuh wanita itu, sementara Xiao Ba khawatir dan penasaran. Lin Tian menatap Raja Bunga, "Kalau kau tak mau mati, menyerahlah." Dalam mimpi, Raja Bunga meledakkan cahaya biru dari tubuhnya. Di dalam penghalang pun terjadi ledakan besar yang mempengaruhi semua roh Lin Tian. Su Tian dan yang lainnya pun terkejut, sementara Elder Huo khawatir apakah Lin Tian masih hidup. Sampai akhirnya, roh Lin Tian muncul kembali dan tersenyum pahit. "Untung kekuatan rohku cukup kuat, kalau tidak, pasti sudah lenyap." "Monster," pikir Su Tian dan Elder Huo. Xiao Ba mendekati Lin Tian dan mengucapkan terima kasih, kakak." Lin Tian mengeluarkan roh wanita itu dan berkata, "Karena masalah latihan, kakakmu tertidur. Tapi jangan khawatir, aku bisa membangunkannya." Xiao Ba mengangguk penuh harap. Lin Tian pun mulai menyembuhkan rohnya. Dengan kekuatan 10.000 jiwa, roh wanita itu pulih dengan cepat dan membuka matanya. Ketika melihat Lin Tian, dia terkejut, sampai Xiao Ba berteriak, "Kakak!"
Xiaoba. Wanita itu terkejut, dan Xiaoba berkata bahagia, "Kak, akhirnya kau baik-baik saja." "Apa yang terjadi?" tanya wanita itu bingung. Xiaoba pun menjelaskan, dan wanita itu langsung berterima kasih kepada Lin Tian, tapi dia berkata, "Itu hal kecil." Elder Huo yang ada di sana berkata, "Kalau Raja Bunga sudah menargetkannya, dia akan mencarinya lagi. Kalian bawa mereka kembali ke ibu kota hantu. Di sana lebih aman. Tapi kami bekerja sama dengan Raja Bunga, aku khawatir." Elder itu ragu Raja Bunga akan mencari orang lain. Lin Tian berpikir dan berkata, "Awasi mereka dulu. Aku punya tempat rahasia. Tempatkan mereka di sana agar Raja Bunga tak bisa menemukannya." Baiklah. Elder Huo langsung mengatur agar mereka dipindahkan ke tempat rahasia. Setelah semuanya beres, Elder Huo bertanya hormat, "Tuan, ada yang bisa saya bantu lagi?" "Temukan seseorang untukku." "Siapa?" "Sue Wang You, darah yang melupakan kesedihan." "Untuk apa kau mencarinya?" Elder Huo terkejut. "Ada sesuatu," jawab Lin Tian. Elder Huo berkata, "Dia itu jenius. Sejak bergabung dengan kami, dia sangat disukai oleh kepala sekte. Bahkan kepala sekte berniat menjadikannya penerus. Tapi dia sangat tabu, kepala sekte tak mengizinkan kami menyebut namanya. Jadi kami umumkan bahwa tak ada yang boleh membicarakannya." "Oh, kenapa tak boleh disebut?" "Hanya kepala sekte yang tahu." "Kalau begitu, antarkan aku menemui kepala sekte. Aku ingin bertemu Sue Wang You." Lin Tian tak gentar sedikit pun. Elder Huo berkata khawatir, "Kepala sekte kami adalah Kaisar Hantu Bintang 191, sangat kuat. Apalagi dia menguasai teknik rahasia sekte kuno kami. Jadi sangat sulit untuk menang darinya. Kau hanya perlu tunjukkan jalannya. Urusan menang atau tidak, itu urusanku." Elder Huo pun akhirnya setuju. "Baiklah, akan kuantar." Mereka bertiga pun berangkat. Sutian ikut tapi sangat ketakutan karena tahu betapa mengerikannya kepala sekte. Begitu mereka keluar dari tanah, para penjaga gunung menghormati Elder Huo. "Salam, Elder Huo." "Hom." Elder Huo hanya mengangguk, lalu membawa Sutian dan Lin Tian pergi. Sementara itu, Su King, Su tanpa ampun, bertanya dalam hati, "Elder, kenapa kau tak melukainya?" "Bukan hanya Su tanpa ampun, kami semua ingin tahu kenapa." Sampai Lin Tian dan yang lainnya pergi, kami berbicara lebih keras. Tapi begitu mereka keluar dari gunung dan mulai berjalan di dalam sekte sihir kuno, mereka menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana bisa Elder Huo membawa orang luar seperti ini? Tidak paham. Orang-orang ini ingin tahu dari mana asal Lin Tian dan kenapa Elder Huo yang terkenal dengan semangat apinya muncul di sini bersama Lin Tian. Tidak hanya itu, Lin Tian juga pergi ke gedung presbiteran dari sekte sihir kuno, di mana banyak presbiter hadir. Ketika para elder melihat Elder Huo datang bersama Lin Tian yang seorang outsider, mereka kebingungan. Beberapa orang bertanya kepada Elder Huo, "Elder Huo, kenapa kau membawa orang luar ke sini?" "Dia ingin bertemu dengan kepala sekte," jawab Elder Huo singkat. Namun orang-orang saling bertukar pandang. Beberapa orang berkata heran, "Elder Huo, apakah kau bercanda?" "Elder Huo, kau tahu bahwa sekte sihir kuno kami tidak pernah membiarkan orang luar masuk, apalagi bertemu dengan kepala sekte. Kepala sekte pasti akan marah." Elder Huo mengabaikan semua orang itu dan terus membawa Lin Tian maju. Namun, para elder itu tidak ingin membiarkan Lin Tian dan yang lainnya tinggal di sana. Elder Huo mengernyitkan dahi dan berkata, "Aku sarankan kalian jangan mengganggunya, atau kalian akan menyesal." Mereka tidak menganggapnya serius, dan beberapa elder berkata, "Elder Huo, apakah kau sudah dibeli?" "Tidak." Elder Huo menggelengkan kepala, sementara para elder yang lain sudah siap untuk menyerang. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan teknik roh untuk menyerang Lin Tian. Lin Tian menghindar, tapi muncul di belakang salah satu dari mereka dan langsung memberi serangan kosong yang menghabisi. Orang itu menjerit kesakitan. Semua orang yang ada di tempat itu terkejut dan mundur dari Lin Tian. Beberapa bahkan menatap Lin Tian seolah dia adalah monster. Elder Huo melihat elder yang terluka itu dan menghela napas, "Aku sudah mengingatkanmu, kenapa kau tidak percaya?" Elder itu terlihat tertekan, dan Elder Huo pun melanjutkan langkahnya dengan Lin Tian. Setelah beberapa langkah, terdengar suara keras, "Berhenti!"
Semua orang langsung melihat ke arah suara itu, dan muncul seorang pria berjubah hitam dengan rambut terurai. Semua orang menghormati dan berkata, "Elder." Elder Huo menegakkan tubuh dan berkata, "Elder, kami ingin menemui kepala sekte." "Temui kepala sekte?" Elder itu berkata dingin, sementara Elder Huo menjawab, "Ya." Namun, Elder itu berkata, "Kau tahu karakter kepala sekte, jadi jangan coba-coba provokasi." "Tapi," jawab Elder Huo. "Tapi apa?" "Jangan bawa dia," kata Elder itu dengan dingin, tetapi Elder Huo menjawab, "Elder, beri jalan." "Berikan jalan?" Elder itu langsung jatuh marah, dan Elder Huo mengangguk, "Ya, jangan provokasi dia, dia tidak semudah itu." Di sekte sihir kuno ini, semua orang harus patuh. Elder itu berkata sambil menatap Lin Tian. Jelas dia ingin memaksa Lin Tian mundur. Tidak hanya itu, Elder itu juga melepaskan tekanan yang sangat kuat. Namun, ini tidak memberi efek apapun pada Lin Tian. Lin Tian malah menatap Elder itu dan berkata, "Apakah kau ingin menghalangi jalanku? Ini adalah sekte sihir kuno. Apa yang kau sebut menghalangi jalanku?" Elder itu berkata dingin tanpa rasa takut. Lin Tian berjalan maju. Elder itu mengayunkan tangannya dan melemparkan sebuah perisai emas ke arah Lin Tian. Ketika Lin Tian hampir tertabrak perisai itu, dia menghilang dalam sekejap mata. Elder itu terkejut dan buru-buru mencari-cari. Semua orang melihat dengan cemas, dan beberapa orang bertanya, apa yang dilakukan orang ini? Bagaimana dia bisa menghilang? Apa yang tahu? Beberapa orang bingung, namun Elder itu berkata dengan suara suram, "Anak muda, apa gunanya kau sembunyi-sembunyi seperti itu? Aku sedang berpikir bagaimana cara menanggani kalian." Lin Tian muncul lagi ketika pihak lawan tidak memperhatikan dan langsung menyerang Elder itu. Setelah dia terkena serangan itu, dia buru-buru melindungi dirinya dengan perisai emas. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kau pikir ini bisa melindungimu?" Elder itu menatap Lin Tian dengan mata terbuka lebar. "Siapa kamu?" "Aku adalah orang yang datang untuk menemui kepala sektemu." Setelah Lin Tian berkata begitu, dia menghilang lagi. Elder itu, meskipun dia memiliki kekuatan Kaisar Hantu Bintang 9, masih sedikit lebih lemah dibanding mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Sehingga Lin Tian dengan mudah menghindari serangan dan muncul di belakangnya untuk memberi serangan. Elder itu langsung berteriak kepada semua Elder yang lain, "Serang dia bersama-sama." Para Elder saling bertukar pandang, lalu pada panggilan Elder itu, semua orang mengarahkan serangan mereka pada Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan menghilang. Semua orang sangat terkejut dan mulai mencari-cari di sekeliling mereka. Beberapa orang merasa takut dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Beberapa orang bahkan bertanya, "Elder, kita mundur saja?" Namun, Elder itu menjawab dengan nada dingin, "Kami adalah penyihir kuno. Apa yang harus kami takuti?" "Elder, dia..." Beberapa orang merasa cemas, namun Elder itu menjawab dengan tatapan tajam, "Diam." Semua orang pun terdiam, hanya memandang ke sekitar mereka. Sementara suara Lin Tian terdengar di kegelapan, "Hanya kamu yang ingin mencari aku? Anak muda, jika kau berani, jangan sembunyikan dirimu." Elder itu mengancam, dan Lin Tian tersenyum aneh, dengan bayangan-bayangan hantu muncul di sekitar mereka. Orang-orang itu merasa bingung, tidak tahu siapa yang sebenarnya Lin Tian. Lin Tian lalu berkata, "Apa yang sedang kalian pikirkan?" Elder itu waspada dan berkata, "Anak muda, semua ini hanya bayangan." "Bayangan? Mau coba?" Setelah itu, bayangan-bayangan itu satu persatu dihancurkan, dan para Elder pun berteriak kesakitan. Adapun Elder Huo, dia hanya menghela napas dan berkata, "Jangan provokasi dia, dia memang monster." Pada saat itu, Elder itu tiba-tiba melarikan diri, sementara para Elder lainnya yang ingin mengejarnya, terjatuh satu persatu dengan luka-luka serius. Mereka tidak bisa kabur sama sekali dan hanya bisa dipukuli satu persatu sampai mereka terbatuk-batuk. Lin Tian lalu menyimpan bayangan-bayangan itu dan tersenyum kepada mereka, "Lebih baik jangan provokasi aku lagi, kalau tidak, aku akan membuat kalian menyesal." Semua orang terdiam dan tidak berani mengatakan apapun tentang Lin Tian. Lin Tian menatap Elder Huo dan berkata, "Pimpin jalan." Elder Huo tidak berani menolak, hanya bisa mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari gedung, melewati sebuah lorong, dan akhirnya tiba di sebuah aula yang tenang, yang disebut Aula Sihir Kuno.
Ketika Elder Huo membawa Lin Tian dan Su Tian masuk, terdengar suara tegas, "Siapa yang memintamu datang ke sini?" Ketika Elder Huo mengenali suara itu sebagai suara kepala sekte, dia langsung merasa cemas dan berkata, "Kepala sekte, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Kapan kita membiarkan orang luar datang untuk bertemu dengan saya?" Kepala sekte itu sangat marah, dan Elder Huo ragu-ragu berkata, "Kepala sekte, sebaiknya Anda keluar dan menemui dia." Kepala sekte sangat tidak puas ketika melihat eldernya begitu melindungi Lin Tianho. Dia berkata, "Elder Huo, apakah kamu ingin menjadi kepala elder?" Elder Huo merasa tak berdaya. "Saya melakukan ini demi Anda." "Demi saya? Benarkah? Apa kamu tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan saya, kan?" Kepala sekte tertawa, dan Elder Huo ragu, tadi para elder tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Hua Wang juga dipukul pergi olehnya. Hua Wang, dia juga mengusirnya? Kepala sekte jelas berpikir bahwa itu tidak mungkin, dan Elder Huo berkata, "Itulah yang terjadi." Namun kepala sekte berpikir dalam diam. Dia baru sadar setelah lama, "Saya mengerti, kamu sedang menipu saya, kan?" "Saya tidak menipu Anda, saya mengatakan yang sebenarnya." HMPH. Kepala sekte tidak berpikir demikian, namun juga menunjukkan kekuatannya. Tanpa kekuatan itu terkuantifikasi menjadi sebuah pelindung transparan yang langsung menjebak Elder Huo, dan pelindung itu mulai menekan jiwanya. Namun Elder Huo panik, "Master, percuma saja kamu menyakitiku. Karena kamu makan di dalam dan di luar." Kepala sekte berkata dengan marah. Elder Huo panik, dia melihat Lin Tian dan berkata, "Tolong bantu saya, Tuan." Ketika Lin Tian menyentuh pelindung itu dengan satu tangan, pelindung itu menghilang. Kepala sekte meragukan, "Apa yang telah kamu lakukan, anak muda?" "Tidak ada," kata Lin Tian, yang membuat kepala sekte semakin marah. "Anak muda, jangan menjadi gila. Apakah kamu akan keluar?" tanya Lin Tian, dan kepala sekte menatap tajam. "Kamu kira aku akan keluar begitu saja? Kamu pikir siapa kamu?" Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, "Jadi kamu tidak akan keluar?" "Ya, saya memang tidak bisa keluar." "Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Kepala sekte sangat keras kepala, dan Lin Tian harus berkata, "Baiklah, saya akan mencarimu sendiri." Setelah itu, Lin Tian menghilang dalam sekejap. Su Tian dan Elder Huo yang ada di sana bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia berada di sebuah ruang terpisah, di mana ada banyak batu-batu besar. Batu-batu itu sangat tidak rata dan tampak seperti bukit-bukit. "Anak muda, apakah kamu cukup berani untuk masuk ke sini?" Suara kepala sekte terdengar agak terkejut, namun Lin Tian mendekati suara itu langkah demi langkah dan berkata, "Tidak masalah." "Apakah tidak masalah? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu banyak tentang sekte sihir kuno kami." Setelah kepala sekte berkata begitu, bayangan transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka, dan mereka semua menutup mata mereka. Namun kekuatannya sangat kuat. Setelah melihat sekilas, Lin Tian berkata, "Kaisar Hantu Bintang 9? Ya, mereka semua adalah Kaisar Hantu 9 Bintang. Di dalam sekte sihir kuno kami, mereka disebut prajurit hantu kuno." Prajurit hantu kuno? Ya, juga disebut sebagai prajurit kuno. Mereka adalah roh yang dipertahankan dengan metode khusus, kemudian mereka tidak akan terluka, dan tidak terpengaruh oleh faktor negatif apapun. Sebaliknya, mereka hanya akan mematuhi saya. Kepala sekte berkata dengan bangga. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa tempat di dunia roh dan dewa yang bisa menyuling prajurit kuno, tapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meski kamu hanya mendengarnya, kamu tahu betapa mengerikannya prajurit kuno itu." "Mengerikan? Tapi di mataku, itu tidak ada artinya." Lin Tian berkata dengan penuh percaya diri, namun kepala sekte tertawa. "Oh? Benarkah tidak ada artinya?" Lin Tian bertanya, "Apakah ada perbedaan? Maka saya akan tunjukkan betapa hebatnya mereka. Baru setelah itu kamu akan tahu apakah ada perbedaan." Kepala sekte mendengus. Kemudian, para prajurit kuno mulai menyerang satu persatu dengan sangat ganas. Namun, roh Lin Tian sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh serangan para prajurit kuno ini. Jadi, ketika serangan para prajurit kuno mengenai Lin Tian, dia hanya tersenyum. Hal ini membuat kepala sekte meragukan, "Anak muda, kamu
Tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, prajurit-prajurit kuno ini tidak berguna. Itu karena kamu tidak melihat betapa mengerikannya mereka. Ketika kepala sekte selesai berbicara, prajurit-prajurit kuno itu menjadi marah satu persatu. Ketika Lin Tian melihat para prajurit kuno itu mengamuk, dia tidak berkata sepatah kata pun, namun dia menyerang mereka dengan sia-sia, dan para prajurit kuno itu mulai mengeluarkan asap. Kepala sekte menjadi panik di dalam gelap. Dia terus mengendalikan prajurit-prajurit kuno itu, namun akhirnya mereka mengeluarkan asap satu persatu sampai menghilang. Kepala sekte menjadi panik. Kamu menghancurkan prajurit kunoku. Jika kamu tidak memprovokasi saya tidak akan menghancurkan hal-hal itu. Lin Tian berdiri dengan dingin, dan kepala sekte berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin melihat darah dan melupakan kekhawatiran, kata Lin Tian kepada kepala sekte. Apakah kamu mencari dia? Ya. Apakah kamu musuhnya? Atau teman? Kepala sekte tidak bertanya lebih lanjut, dan Lin Tian menjawab, teman. Kamu tidak bisa melihatnya. Kepala sekte mendengus, namun Lin Tian tidak mengerti. Kenapa? Kepala sekte berkata dingin, karena dia hanya melihat musuh dan membunuh mereka. Benarkah? Lin Tian tahu bahwa yang lain mencari alasan, jadi dia bertanya, dan kepala sekte tertawa. Apa? Kamu pikir saya bohong? Apakah bukan? Namun kepala sekte berkata, anak muda, saya tidak perlu bohong. Saya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu pikir saya bisa percaya itu? Percaya atau tidak? Jangan khawatir. Ketika saya menemukanmu, kamu akan berkata yang sebenarnya, kata Lin Tian, dan melanjutkan perjalanannya, sementara kepala sekte mendengus. Di sini terdapat arai terkuat dari sekte sihir kuno. Jika kamu berani berkeliaran, jika kamu mati nanti, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkanmu. Lin Tian tidak takut dengan arai apapun, jadi dia melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa saat kemudian, Lin Tian sampai di sebuah bukit yang cukup tinggi dan menatap cahaya samar di atas kepalanya. Kamu pikir kalau kamu bersembunyi di sana, saya tidak bisa menemukannya? Bagaimana kalau tahu? Kepala sekte mendengus, namun Lin Tian keluar dan langsung memukul. Kepala sekte menjerit, dan kemudian muncul sebuah awan asap hitam. Asap hitam itu berubah menjadi raksasa yang memegang sebuah kapak yang dihiasi dengan batu-batu besar. Anak muda, jika kamu memaksa saya keluar, saya akan tunjukkan padamu. Kepala sekte mendengus, namun Lin Tian tertawa, apa gunanya tubuh besar itu? Saya rasa kamu tidak tahu seberapa lemah dirimu. Apakah saya lemah? Berani-beraninya kamu bilang saya lemah? Kepala sekte mengejek, sementara Lin Tian hanya tersenyum dan menatapnya. Bukan begitu? Kepala sekte mengambil kapak dan berkata, kamu tahu apa ini? Tidak ada yang punya kepentingan. Lucu, ini adalah senjata sihir dari sekte sihir kuno kami. Ini adalah kapak pembunuh. Saya bukan dewa. Ini tidak ada gunanya bagi saya. Lin Tian menjelaskan, namun kepala sekte menatap tajam, itu memiliki kemampuan lain, yaitu bisa membunuh roh. Oh, benarkah? Maka saya akan melihatnya. Setelah Lin Tian berkata begitu, dengan satu ayunan tangannya, kapak itu bergetar dan kemudian terbang ke tubuh Lin Tian, lalu jatuh ke tangan Lin Tian. Kepala sekte menatap Lin Tian dengan mata terbelalak, ini mustahil. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?